Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fahrizi dari Teknik Elektro 2020 dengan NPM 206533950. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek akhir sistem bernama saya, yaitu bernamakan Automatic Load Line, yaitu jemuran otomatis. Latar belakangnya adalah saya melihat global warming yang terjadi pada saat ini menimbulkan cuaca yang tidak menentu dan sangat berpengaruh apabila hendak menjemur pakaian. Nah, kekhawatiran tersebut bertambah ketika kita meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Apabila kita meninggalkan jemuran pada keadaan rumah kosong, sehingga jemuran akan basah ketika hujan dan kita tidak sempat untuk menariknya. Nah, untuk permasalahan tersebut, saya memikirkan solusinya yaitu jemuran otomatis dengan sensor sinar matahari dan sensor hujan. Jadi ketika dia mendeteksi tarikan matahari, dia akan mengeluarkan jemuran, dan ketika dia mendeteksi hujan, maka dia akan menarik jemuran sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengangkat jemuran dan menjemur pakaian. Nah, untuk gambaran proyeknya sendiri, prototipe jemuran ini saya menggunakan microcontroller Atmega 328 yang berupa Arduino Nano. Kemudian sensor cahaya yaitu sensor LDR, dan sensor hujan yaitu sensor raindrop sensor. Kalau saya di sini memakai sensor YL83 kodenya. Nah, kedua sensor ini akan membaca nilai ADC dan kemudian akan diolah oleh microcontroller yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan motor stepper untuk mendorong keluar dan masuk jemuran tersebut. Nah, untuk perangkat kerasnya di sini saya menggunakan Arduino Nano. Nah, ini versi nanonya dari Arduino Uno. Nah, di sini bedanya dia itu pin digitalnya itu diawali dengan huruf D. Nah, untuk Arduino Nano ini menggunakan chip 340 sebagai interface yang menghubungkan antara board dengan komputer. Nah, pada alat yang saya buat, Arduino Nano ini saya hubungkan dengan LDR sensor dan raindrop sensor. Nah, itu sensor-sensor tersebut saya hubungkan dengan pin analognya, dan pin digital ini saya hubungkan ke si motor stepper. Untuk raindrop sensor sendiri, saya gunakan tipe yang ya 83, sebenarnya sama aja seperti yang tipe yang lain, namun sensor raindrop ini berfungsi untuk mendeteksi terjadinya hujan atau tidak. Jadi dia itu sangat sensitif ketika adanya air. Nah, raindrop sensor ini memiliki komponen utama yaitu elektroda sebagai pendeteksi air. Nah, ketika air menyentuh kedua elektroda itu, maka tegangan 5 volt akan terhubung dengan output dan sebagian tegangan akan berkurang karena air berfungsi sebagai penghambat. Untuk menghindari karat pada raindrop sensor ini, jalur tersebut harus dilapisi oleh timah atau apa saja yang dapat membantu dengan jalur tersebut dan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ketika dihubungkan dengan rangkaian, maka pada driver sensor ini akan menyala LED berwarna merah. Nah, ketika dia kena air, dia akan menyalakan LED merah yang keduanya. Untuk LDR sensor juga sama. Di sini sensor ini mampu menangkap fenomena fisika atau kimia yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik. Nah, LDR ini terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Resistansi LDR berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Dalam keadaan gelap, resistansi LDR sekitar 10 ohm, dan dalam keadaan terang sebesar 1 kilo ohm atau kurang. Jadi di sini sebenarnya pada LDR sensor yang saya pakai ada analog A0, D0, jadi ada analog, ada digital, dan ada VCC dan ground-nya. Nanti di sini dihubungkan dengan si Arduino Nano. Nah, untuk komponen pendukung lainnya yaitu ada motor stepper 28BYJ48. Saya gunakan ini karena motor stepper ini bisa digunakan dengan voltase 5 volt. Dan untuk driver motornya sendiri saya gunakan yang tipe ULN 2003 karena dia yang kompatibel dengan si motor stepper 28BYJ48. Kemudian saya gunakan kabel jumper juga untuk menghubungkan komponen-komponen yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan saya menggunakan breadboard untuk tempat merangkainya. Untuk rangkaiannya sendiri saya pertama bikin di freezing untuk rangkaian skematiknya, kemudian saya langsung terapkan pada real hardware, yaitu rangkaian aslinya.
Nah, untuk mempercantik rangkaiannya atau biar rangkaiannya bisa bekerja seperti prototipe yang kita inginkan, maka saya menggunakan duplex sebagai pembentuk rangkaiannya. Untuk tampak ke depannya bisa dilihat seperti gambar yang di kiri dan tampak atasnya seperti gambar yang di kanan. Nah, untuk programnya sendiri saya gunakan library Asset Stepper untuk motor stepper, dan untuk sensor cahaya saya hubungkan dengan pin A2 dan air pada pin A6. Nah, pada pada programnya sendiri ada dua fungsi, yaitu fungsi setup dan void setup dan fungsi void loop. Nah, bisa dilihat bahwa nilai untuk pada kondisi terik yaitu sensor pada cahaya akan mendeteksi di bawah 110, dan ketika sensor raindrop mendeteksi nilai AD-nya di atas 100, maka dia akan menjemur pakaian. Namun ketika dia mendeteksi eh, kurang dari 110 pada sensor cahaya, namun kurang dari 900 juga pada sensor air, maka itu pada kondisi terik hujan, sehingga dia akan menarik pakaian. Kemudian untuk kondisi hujan sendiri tanpa terik, maka sensor akan membaca nilai data air itu kurang dari 900. Nah, output dari sensor hujan sendiri mendeteksi 5 volt atau nilai ADC sebesar 38 bit dari mikrokontrol, yang itu di atas 1000 ketika dia tidak mendeteksi hujan. Nah, output dari sensor cahaya bernilai di atas 110 ketika tidak mendeteksi cahaya. Nilai-nilai tersebut akan berubah ketika sensor mendeteksi hujan atau mendeteksi sinar matahari. Nah, data tersebut akan diproses untuk menggerakkan motor stepper yang sebelumnya saya sudah jelaskan, yaitu untuk tiga kondisi, itu kondisi terik hujan, dan hujan. Nah, pada pemrograman C, kita gunakan software Arduino ini dengan bahasa C. Nah, untuk setelah ini kita membahas hasil pengukuran. Nah, setelah kita mengukur 4 kondisi, kita dapatkan 4 kondisi, yaitu tidak hujan, tapi keadaannya siang, sensor hujan membaca sekitar 1022 nilai ADC-nya, dan sensor cahaya mendeteksi 53, dan status jemuran adalah menjemur. Untuk kondisi hujan namun masih ada terik matahari, maka nilai DC sensor yang terbaca adalah sekitar 640 dan sensor cahaya sekitar 68 yang terbaca, dan status jemuran akan menyimpan, dia akan menarik jemuran. Kemudian untuk kondisi ketiga yaitu tidak hujan dan malam, maka nilai DC sensor akan membaca sekitar 1022 dan sensor cahaya sekitar 1011, maka dia akan menyimpan pakaian. Dan sama seperti ketika kondisi hujan malam, itu sensor hujan mendeteksi sekitar nilainya sekitar 959 dan sensor cahaya sekitar 537, maka status jemuran akan menyimpan. Nah, untuk pengkonversian dari data-data tersebut, saya konversikan data-data tersebut menjadi grafik di mana nilai ADC sensor dibandingkan dengan nilai kondisi kelembapannya. Bisa dilihat grafiknya di layar berikut. Kemudian untuk kesimpulannya, kita telah berhasil membuat alat jemuran pakaian otomatis berbasis mikrokontroller Atmega 328 dan bekerja dengan baik dengan bantuan dua sensor, yaitu raindrop sensor dan sensor cahaya. Kemudian motor stepper juga digunakan sebagai aktuator. Kemudian pemanfaatan sensor hujan dan sensor LDR juga sangat baik dan efisien digunakan pada alat jemuran otomatis ini, karena sensor hujan sangat sensitif terhadap tetesan air, begitu juga sensor LDR sangat sensitif terhadap cahaya. Kemudian telah dirancang juga rangkaian ini dengan baik dan bekerja sesuai keinginan. Pakaian akan terjemur pada cuaca tidak hujan, kemudian akan masuk ketika sensor mendeteksi terik, kemudian akan kembali menjemur ketika sensor mendeteksi teriknya matahari. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai proyek air saya tentang jemuran otomatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rangkaian yang sudah prototipe jemuran yang sudah saya buat. Kita akan menjalankan pada kondisi pertama, yaitu ketika dia mendeteksi teriknya matahari. Ketika dia mendeteksi teriknya matahari, maka jemuran akan menggeser dari tempat yang teduh ke tempat yang terang. Untuk kondisi kedua, kita mensimulasikan ketika dia tetap mendeteksi sinar matahari, namun dia mendeteksi hujan.
maka jemuran akan menggulung ke tempat yang teduh. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kondisi berikutnya, ketika dia tidak mendeteksi cahaya sama sekali, namun dia cuma mendeteksi hujan, maka dia akan menggulung dari tempat teriknya cahaya ke tempat teduh. Kurang lebihnya seperti itu.